And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Najmi Azizah dari PGMID 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam di periode klasik. Zaman klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam, dan dibagi ke dalam dua fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Kedua, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Pada masa inilah daerah-daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Pada zaman klasik ini sejumlah ulama besar bermunculan seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh dalam bidang falsafat, Ibnu Hayyam, Al-Hawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang antara lain filsafat. Proses penerjemahan yang dilakukan umat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemajuan cukup besar. Para penerjemah tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa-bangsa Yunani, Romawi, Persia, Syuriah, tetapi juga mencoba mentransfernya ke dalam bentuk pemikiran. Di antara tokoh yang ikut andil dalam perkembangan ilmu dan filsafat Islam adalah Al-Kindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyd. Kedua, ilmu kalam. Menurut Ali Hashimi, lahirnya ilmu kalam karena dua faktor. Pertama, untuk membela Islam dengan bersenjatakan filsafat. Kedua, karena semua masalah termasuk masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. Tokoh-tokoh ilmu kalam yang terkenal diantaranya Wasil bin Atta, Baqillani, Asy'ari, Ghazali, dan Sajastani. Ketiga, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa itu telah didirikan apotek pertama di dunia dan juga telah didirikan sekolah farmasi. Tokoh-tokoh Islam yang terkenal dalam dunia kedokteran antara lain Ar-Razi dan Ibnu Sina. Keempat, ilmu kimia. Ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Dalam bidang ini, mereka memperkenalkan eksperimen objektif. Tokoh kimia yang terkenal yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Kelima, ilmu hisab. Di antara ilmu yang dikembangkan pada masa pemerintahan Abbasiyah adalah ilmu hisab atau matematika. Ilmu ini berkembang karena kebutuhan dasar pemerintahan untuk menentukan waktu yang tepat. Dalam setiap pembangunan, semua sudut harus dihitung dengan tepat supaya tidak terdapat kesalahan dalam pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Tokohnya adalah Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi. Keenam, sejarah. Pada masa ini, sejarah masih terfokus pada tokoh atau peristiwa tertentu. Misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad. Ilmuwan dalam bidang ini adalah Muhammad bin As'ad dan Muhammad bin Ishaq. Ketujuh, ilmu bumi atau geologi. Ahli bumi pertama adalah Hisham Al-Kalbi yang terkenal pada abad ke-9 Masehi, khususnya dalam studinya mengenai bidang kawasan Arab. Kedelapan, astronomi. Tokoh astronomi Islam adalah Muhammad Al-Fazani dan dikenal sebagai pembuat astrolog atau alat yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain Al-Fazani, banyak ahli astronomi yang bermunculan diantaranya adalah Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi, Al-Farghani, Al-Batiani, Al-Biruni, Abdurrahman Al-Sufi. Selain ilmu pengetahuan umum, dinasti Abbasiyah juga memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, antara lain: pertama, ilmu hadis.
Di antara tokoh yang terkenal di bidang ini adalah Imam Bukhari. Hasil karyanya yaitu Kitab Al-Jami Al-Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim hasil karyanya yaitu Kitab Al-Jami Al-Sahih Al-Muslim. Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Nasai. Kedua, ilmu tafsir. Terdapat dua cara yang ditempuh oleh para musafir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, metode tafsir bil ma'sur, yaitu metode penafsiran oleh sekelompok musafir dengan cara memberi penafsiran Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para sahabat. Kedua, metode tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal lebih banyak daripada hadis. Di antara tokoh-tokoh musafir adalah Imam At-Tabari, Al-Sud'a, Muqatil bin Sulaiman. Ketiga, ilmu fikih. Dalam bidang fikih, para fuqaha yang ada pada masa Bani Abbasiyah mampu menyusun kitab-kitab fikih terkenal hingga saat ini. Misalnya Imam Abu Hanifah menyusun kitab Musnad Al-Imam Al-Adzam atau Fikih Al-Akbar. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i menyusun kitab dan Fikih Al-Akbar fi Al-Tauhid. Imam Ibnu Hambal menyusun kitab Al-Musnad Ahmad bin Hambal. Keempat, ilmu tasawuf. Kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofi menimbulkan gejolak pemikiran di antara umat Islam, sehingga banyak di antara para pemikir muslim mencoba mencari bentuk gerakan lain seperti tasawuf. Tokoh sufi yang terkenal yaitu Imam Al-Ghazali. Di antara karyanya dalam ilmu tasawuf adalah Ihya Ulum Al-Din.